Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat dan siap menerima berkat baru daripada-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Walaupun kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang acap kali berbuat dosa, melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk dapat memahami firman-Mu. Ajarlah kami sehingga mampu menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah anak yang berbahagia menghormati orang tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, acap kali kita mendengar berita tentang ketidakharmonisan hubungan antara anak dengan orang tua yang melahirkan masalah yang rasanya tidak masuk akal. Seperti berita tentang anak dan orang tua saling melaporkan ke pihak yang berwajib. Berita tentang anak yang berurusan dengan masalah hukum, padahal selama ini orang tua sangat mengasihi anaknya dan menilai anaknya hidup baik. Bahkan tak jarang berita tentang penganiayaan yang terjadi antara orang tua dan anak. Berita yang melemahkan tulang pendengarnya. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Apa yang salah dalam hubungan itu? Seolah benteng moral tembus dan hancur berantakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkawinan mengawali terbentuknya sebuah keluarga. Bagaikan tumbuhan yang baru ditanam, keluarga harus dirawat secara teratur dan terus-menerus diberi pupuk dan dijaga, sehingga tanaman itu tumbuh subur, enak dipandang, bahkan mempunyai tunas-tunas baru. Tunas baru ini juga harus diberikan perawatan khusus, harus ditata sehingga pertumbuhannya mendukung tanaman yang sudah ada dan ia akan menjadi penerus bangsanya. Di dalam keluarga, tunas itu adalah anak. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga adalah kebahagiaan yang disertai dengan tanggung jawab penuh dan kewajiban orang tua untuk menjaga dan mendidiknya. Orang tua yang bijak akan mendidik anak dengan pengajaran dan pengganjaran yang benar, memberikan contoh nyata kehidupan keluarga yang benar di mata Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga melahirkan anak yang hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, terlebih-lebih menghormati Allah. Mari kita simak beberapa firman Tuhan yang berkaitan dengan mendidik anak. Di dalam Amsal pasal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab pagi hari ini paralel dengan hukum kelima di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Dan semua orang yang saat ini berstatus sebagai anak harus tunduk pada hukum ini yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu.
adalah otoritas Allah menempatkan orang tua sebagai perwakilan Allah di bumi. Sehingga penghormatan anak kepada orang tua adalah integral dengan penghormatan anak kepada Allah. Penghormatan anak kepada orang tua menjadi kewajiban manusia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi ganjaran bagi yang mentaatinya dengan kebahagiaan. Sedangkan yang tidak mentaatinya akan mendapat ganjaran maut. Di dalam Markus pasal 7 ayat 10 dikatakan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya harus mati. Anak yang berbahagia adalah anak yang mempunyai sikap menghormati orang tuanya, yang ditunjukkan dalam setiap tindakan kepada orang tua, bertutur kata kepada orang tua, dan pemikirannya kepada orang tua, yang kesemuanya itu melahirkan cinta kasih kepada orang tua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang anak harus memberikan penghormatan yang mutlak kepada orang tua. Bagaimanapun kehidupan orang tuanya, baik buruk, orang tua tidak boleh menjadi hambatan seorang anak untuk menghormati orang tua. Karena penghormatan kepada orang tua itu adalah penghormatan kita bagi Allah mutlak adanya. Seorang anak juga harus taat kepada orang tua, mengikuti setiap perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apabila perintah orang tua bertentangan dengan firman Allah, misalnya meminta anak untuk berbohong demi sesuatu, maka anak harus menolak. Anak dalam tunduk kepada orang tua tetap harus tunduk kepada Allah. Sehingga sekalipun ada penolakan untuk tidak taat kepada orang tua, itu adalah hasil yang didasari pemikiran yang baik, yang tidak menjerumuskan kita sebagai anak maupun orang tua. Penolakan terhadap perintah orang tua yang bertentangan dengan firman Allah adalah semata-mata hanya untuk keselamatan, kebahagiaan orang tua, dan kemuliaan Allah. Penolakan yang disampaikan dengan tutur kata yang benar, yang tidak menyakitkan, bahkan membawa damai. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seorang anak juga harus mempunyai rasa kasih dan tahu berterima kasih kepada orang tua, mencintai orang tua dengan tulus. Sebagai anak wajib hadir dengan tulus ikhlas, memberikan perhatian penuh kepada orang tua di saat harus menjalani siklus hari tuanya. Merawat, menjaga, memenuhi kebutuhan orang tua adalah buah dari rasa cinta kasih seorang anak kepada orang tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita adalah orang tua, marilah kita mengajar anak kita, membentuk anak yang berkarakter sebagaimana Allah Bapa kita mengajar kita anaknya. Walaupun terkadang harus menggunakan ganjaran untuk mendatangkan sukacita. Jika kita saat ini adalah seorang anak, mari hidup menghormati dan mengasihi orang tua. Rawatlah orang tuamu dengan penuh cinta kasih saat mereka masih ada, sebelum mereka pergi meninggalkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup renungan, mari kita baca kembali Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar sebagai anak, kami harus menghormati orang tua kami. Dan sebagai orang tua, kami pun berkewajiban untuk mendidik anak kami. Dan berkat-Mu akan tercurah bagi kami sebagai orang tua dan anak yang berbahagia. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami mampu melakukannya dan bisa menjadi seperti yang Kau ingini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Dan mohon kiranya Engkau mau melawat umat-Mu
yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, sakit penyakit, duka cita, penganiayaan, sedang menghadapi bencana alam. Ulurkanlah tanganmu, pakailah kami atau siapa saja sebagai alatmu, sehingga berkurang bahkan hilanglah beban mereka. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.